Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang percayalah, tidak lama lagi kamu akan diincar dan makin berkilauan seperti cahaya bulan. So sweet ya. Oke Taurus, seperti apakah itu? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Taurus, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Taurus semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampel kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, di sini aku ngelihat ya, akan segera hadir sesuatu hal dalam hidup kamu di sini. Apakah itu? Ini mungkin akan membuat kamu kaget, terkejut ya. Dan ini juga tidak menyangka. Segala sesuatu yang mungkin tadinya kamu nggak yakin gitu ya, di sini akhirnya melihat dengan mata kamu sendiri apa yang mulai mendekat ke kamu. Yaitu apa ya, di sini seseorang atau beberapa orang yang menginginkan kamu, atau kekuatan yang kamu miliki sehingga menarik banyak energi. Ya. Jadi di sini ya, bisa jadi dalam waktu dekat atau sebentar lagi kamu akan benar-benar melihat sebuah pemandangan yang begitu indah. Bahwasanya banyak orang-orang mungkin mulai memperhatikan kamu, orang-orang mulai mendekat ke kamu ya, atau orang-orang seperti menawarkan sesuatu ke kamu. Nah, ini adalah bentuk incaran ya. Jadi banyak orang yang bakal akan mengincar kamu. Itu kenapa? Karena kekuatan kamu, kekuatan dalam diri kamu bisa memunculkan innernya kamu ya, inner beauty, inner handsome-nya kamu. Terus kamu juga bisa menunjukkan value-nya kamu ya, sehingga akhirnya orang menilai kamu adalah orang yang layak gitu loh. Nah, mungkin sesuai dengan kebutuhan mereka. Jika mereka membutuhkan dalam dunia pekerjaan misalnya, oh, aku sebenarnya butuh karyawan loh, atau aku butuh seseorang untuk menjabat ya sebuah apa ya, kayak divisi marketing begitu ya. Nah, di situ akhirnya mungkin mereka melihat ada di diri kamu gitu loh, sehingga akhirnya dia mencoba untuk menawarkan mungkin kerjasama dengan kamu, atau menawarkan jabatan itu ke kamu ya. Nah, disitulah akhirnya kamu ngerasa, oh, diri aku ternyata punya value ya, ternyata dengan apa yang aku lakukan sekarang ini membuat orang-orang itu memandang aku gitu loh. Nah, jadi di sini aku melihat di sini bahwasanya kamu benar-benar harus release ya. I release time and let the universe show me what to do. Ya, oke. Nah, di sini aku melihat bahwasanya kamu itu benar-benar akan menciptakan suatu kehidupan yang bahkan orang lain merasa kagum dengan kamu. Ya. Nah, di sini mungkin banyak kebaikan-kebaikan yang sudah kamu lakukan, entah itu di masa lalu atau saat ini ya, dan itu dibalas oleh semesta. Ya, dan semesta akan menunjukkan kepada kamu apa yang memang akan kamu lakukan di sini. Ibarat kata itu kayak tuntunan lah ya, yang semesta berikan kepada kamu. Makanya di sini aku ngelihat kamu itu mulai menemukan sebuah jalan untuk menuju keberlimpahan, menuju kesuksesan, menuju sebuah cahaya terang. Nah, di sinilah akhirnya orang melihat kilauan cahaya kamu.
Oke. Nah, ini mungkin ya, kamu pernah juga sih bahwasanya dulu pernah berada di kondisi yang mungkin begitu sangat memprihatinkan lah ya. Nah, tetapi di saat keadaan tersebut kamu jalani dengan ikhlas, kamu lewati dengan penuh dengan keyakinan ya, believing in spiritual guidance. Nah, kamu mencoba untuk meningkatkan spiritualnya kamu dengan rajin beribadah, melakukan hal-hal yang baik ya, hal-hal yang positif, bahkan untuk berbagi gitu ya. Nah, itu kamu lakukan. Walaupun saat itu kamu berada di dalam keadaan tidak punya apa-apa. Namun kamu berbagi itu mungkin dengan tenaga, dengan senyum, dengan membawa orang-orang masuk ke dalam komunitas kamu, dan itu membuat mereka bahagia. Yaitu adalah sebuah kebaikan gitu loh. Nah, bahkan di sini banyak orang-orang merasa nyaman di dekat kamu, sehingga akhirnya kamu memanfaatkan keadaan itu untuk berbuat baik. Nah, apa yang kamu dapatkan? Akhirnya Tuhan memberikan petunjuk kepada kamu, menunjukkan jalan yang benar gitu loh. Ini loh jalan kamu. Makanya di sini aku ngelihat kamu akan mulai diincar. Walaupun dulu orang-orang mungkin tidak melihat apa yang kamu miliki saat ini. Mungkin kekuatan atau talenta kamu, mungkin mereka nggak melihat. Karena apa? Karena mungkin aura kamu ketutup. Karena tidak ada yang kamu lakukan. Mungkin kamu hanya fokus pada diri sendiri tanpa melihat di sekeliling kamu gitu loh. Karena kebaikan-kebaikan yang mungkin kita lakukan untuk orang lain, apalagi mengurangi beban orang lain, itu adalah suatu kebaikan yang semesta suka gitu loh. Nah, dan akhirnya kebaikan yang kita lakukan itu berbalik kepada kita. Nah, itulah yang kamu lakukan. Pada akhirnya mungkin di saat kamu pernah berada di posisi yang mungkin sangat memprihatinkan tadi, kamu mulai menyadari, oh, apa ya yang salah pada diri aku? Kamu mulai introspeksi diri, kamu mulai membenahi diri kamu. Nah, disitulah akhirnya kamu mencoba untuk bertransformasi. Karena pernah ya, kamu itu merasa khawatir, ya, kamu merasa worry about the future, ya, tentang masa depan kamu. Karena apa yang kamu rasakan saat ini itu kayak begitu membelenggu kamu. Nah, pada akhirnya kamu menemukan jalan untuk berbuat baik atau apa, karena kamu mungkin menemukan inspirasi ini mungkin dari apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat ya, sehingga akhirnya kamu mencoba untuk menuangkan di dalam kehidupan kamu. Nah, itulah yang terjadi, sehingga akhirnya dari segala perbuatan baik kamu akan makin bersinar dan mulai diincar banyak orang. Oke? Nah, aku juga melihat di sini, I feel my way into faith. Ya, kamu mungkin merasakan jalan yang kamu miliki itu adalah jalan yang benar. Ada sebuah kebenaran nantinya juga yang akan membuat kamu ngerasa percaya, oh, ternyata Tuhan itu baik ya. Ternyata Tuhan dulu itu menegur aku ya. Nah, jadi itu yang kamu rasakan di sini. Oke? Dan aku juga ngelihat ada beberapa dari mereka bahkan dari masa lalu ya, itu seperti mulai mendekat ke kamu lagi. Karena mungkin dulu di saat mungkin pernah mereka terkoneksi dengan kamu, itu mereka merasa kamu itu tidak bisa diandalkan. Kamu itu adalah orang yang mungkin tidak bisa menghasilkan apa-apa gitu loh. Dimana kamu dulunya mungkin hanya bisa menerima apa yang orang berikan, ya, tanpa kamu berusaha mandiri sendiri gitu ya, enggak. Nah, di situ akhirnya ya mungkin di saat itu kamu ditinggalkan, terus kamu kayak dikucilkan, bahkan kamu itu dibenci, dijauhi gitu ya. Nah, disitulah akhirnya kamu mulai menemukan kekuatan dalam diri kamu, sehingga ya mungkin di sini kita anggap adalah pembalasan dendam kamu terhadap energi-energi negatif yang dulunya pernah menguasai kamu. Nah, caranya bagaimana? Aku harus menjadi orang sukses nih, biar bisa dihargai. Aku harus menjadi orang hebat nih, ya, agar aku bisa dipandang gitu ya, dihormati gitu loh, agar aku dicari-cari, agar aku diincar gitu ya. Nah, tapi kamu harus juga berhati-hati. Yang mengincar kamu itu tidak hanya seseorang yang menginginkan kamu atau ingin berbahagia dengan kamu ya, tapi ada juga sih dari mereka itu mengincar kamu hanya ingin mengambil keuntungan dari kamu. Ya, mungkin dari segi apa? Ya, uang pastinya ya.
finansial pastinya. Nah, disinilah kamu harus berhati-hati, karena ya mungkin banyak orang-orang, apalagi zaman sekarang ya, itu penipuan-penipuan itu banyak banget, apalagi dengan sosial media sekarang ya, itu di Facebook, di manapun itu sering ya. Kayak apalagi ada undian-undian nih, undian bank-bank tertentu lah, yang inilah dapat inilah gitu ya, daftarin undian inilah. Nah, itu jangan percaya, karena itu adalah penipuan. Nah, disinilah akhirnya kamu itu mulai banyak belajar. Kamu tidak akan menerima apapun yang datang dengan kamu begitu saja, tapi kamu menyaringnya, mempelajarinya, dan sebagainya. Ya, nah inilah yang aku rasakan dari energi kamu. Makanya di sini aku ngelihat kamu sudah bisa mengontrol ya, mengontrol diri kamu sehingga kamu itu benar-benar makin bersinar. Kamu makin memancarkan sebuah cahaya seperti kilauan cahaya bulan ya. Oke, kita akan coba cek dari kartu tarotnya. Apakah yang akan terbaca? Kita akan coba bahas tentang kilauan kamu seperti apa sebenarnya. Kita akan coba klarifikasi dari kartu tarotnya ya. Oke. Nah, di sini ada Queen of Pentacle. Nah, benar. Saat ini kamu itu sudah menjadi sosok yang benar-benar memiliki semuanya. Apapun itu. Ya. Yang terutama itu adalah segi finansial. Bisnisnya kamu udah oke. Pekerjaan kamu udah mapan. Dan kamu di sini walaupun kamu sendiri, tapi kamu merasa happy. Kamu fokus kepada pekerjaan, kamu fokus memperkaya diri kamu. Ya, makanya setelah kamu menjadi sosok seperti ini, banyak orang yang mungkin mengincar kamu, banyak orang yang mulai mendekat ke kamu. Terutama ini orang dari masa lalu. Dia mungkin menyesal sudah pernah mengabaikan kamu, dia menyesal sudah menyakiti kamu, dia mulai merasa takut gitu loh, takut tersaingi gitu ya, sehingga akhirnya dia memberanikan diri untuk mendekat ke kamu. Ya, pengen menjalin hubungan lagi atau bagaimana begitu ya. Nah, ini yang aku rasakan. Jadi makanya kamu akan banyak diincar. Dan incaran orang ini ya kamu harus hati-hati juga. Bisa jadi orang dari masa lalu ini seperti ingin membalas dendam atau bagaimana ya. Atau ada yang tulus. Nah, itu kamu akan bisa untuk melihat. Apalagi di sini intuisi kamu itu akan mulai menunjukkan, ya akan mulai tajam. Jadi akhirnya ya kamu akan tahu nih, ini mantan maunya apa gitu ya. Terus ini teman maunya apa. Kamu akan menyadari itu. Oke. Nah, di sini ada kartu The World. Nah, The World ini aku juga ngerasa pada akhirnya kamu akan bisa menguasai dunia. Apapun yang mungkin kamu lakukan itu akan membuat mata-mata semua tertuju kepada kamu. Karena setiap apa yang kamu lakukan itu selalu menghasilkan. Setiap apa yang kamu lakukan itu membuat orang-orang merasa pengen seperti kamu gitu loh. Ya, bahkan di sini kamu itu menjadi inspirasi banyak orang. Ya, karena banyak dari mereka-mereka di luar sana yang bahkan mengalami hal terburuk, ya mungkin bahkan lebih buruk dari kamu. Nah, disitulah mungkin mereka tidak ada edukasi untuk berkembang, tidak ada edukasinya untuk meningkatkan atau merubah atau bertransformasi ya. Sehingga akhirnya melihat kamu, mereka jadi termotivasi dan pengen tahu apa yang kamu lakukan. Ya, itu. Ibarat kata itu kamu akan dicari untuk bisa menyembuhkan mereka. Ya, karena mereka seperti mencari sosok yang bisa membantu ya dengan tulus, ikhlas. Karena kebanyakan sekarang ini bantuan itu kan kayak dinilai dengan uang. Ya, apalagi tuh di sosial media gitu ya. Yang dimana ya termasuk juga aku ya. Nggak juga yang lain, aku juga. Untuk personal reading pun aku juga berbayar gitu loh. Tapi terkadang aku tidak menyebutkan. Tapi bagi teman-teman yang sudah tahu, itu pasti akan langsung ke kolom deskripsi untuk melihat yang mungkin kontak person aku ya gitu. Oke? Nah, jadi di sini ya mungkin kamu masih ingin untuk berbuat baik. Nah, disitulah banyak orang-orang ngerasa terbantu oleh bantuan kamu itu. Ya. Nah, di sini ada Eight of Wands. Aku ngelihat di sini kamu benar-benar merasa sangat bersyukur. Kenapa? Karena dengan apa yang kamu lakukan selama ini, itu sangat membuat kamu itu bisa bisa merasakan kebahagiaan.
bisa merasakan perubahan. Oke, walaupun di sini aku juga ngelihat ada Eight of Swords, di mana kamu dulu pernah terjebak, atau saat ini kamu terjebak dalam situasi yang mungkin membuat kamu capek, membuat kamu lelah, membuat kamu mungkin sulit untuk beristirahat. Kenapa? Karena jika kita makin bersinar, kita makin berkilauan, kita banyak diincar, itu membuat istirahat kita kurang. Kita mungkin sibuk akan melayani siapapun gitu loh. Nah, intinya kamu akan mencoba untuk menolak, tapi dengan secara halus dan tidak menyakiti siapapun. Itu yang kamu lakukan saat ini. Dan itulah membawa pengaruh positif kepada orang-orang. Bahkan orang banyak untuk menghargai kamu, sungkan kepada kamu di sini, ya. Tapi itu membuat kamu terjebak. Ya, kenapa? Karena apa ya, hati nurani kamu itu terkadang bisa jadi kayak memberontak. Di satu sisi ya mungkin kamu capek gitu ya, kamu lelah. Di sisi lain ini adalah suatu bantuan, ya. Nah, disitulah kamu harus benar-benar kayak bijak untuk bisa bertahan, untuk mengendalikan semuanya, bertutur kata yang baik, ya itu. Oke? Judgment. Nah, ini ada the star. Kan benar, kamu makin bersinar. Perubahan terjadi pada kamu. Perubahan besar-besaran itu terjadi. Ya, di saat kamu mungkin berada di titik terendah, di situ akhirnya perubahan datang. Tapi bisa kamu benar-benar ingin merubahnya. Tapi jika kamu hanya fokus kepada masalah, kamu hanya fokus dengan rasa sakit kamu, tanpa kamu untuk let's go, maka kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Perubahan kamu tidak akan terjadi di sini. Terlihat jelas jika kamu ingin merubahnya, maka kamu akan makin bersinar. Jadi di saat kamu berada di keadaan terpuruk, ayo bangkit. Jangan kamu ratapi, jangan kamu fokus kepada permasalahan dan rasa sakit kamu. Sekarang saatnya kamu let's go, saatnya kamu bangkit. Sehingga akhirnya kamu akan bisa bersinar, berkilauan, seperti cahaya bulan. Kamu akan banyak dirindukan, kamu akan banyak dicintai, dan kamu akan banyak disayang gitu loh. Diinginkan juga di sini. Oke? Nah, jadi ini yang benar-benar terbaca ya. Oke, teman-temanku. Nah, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.